tipe tahan saya? Bukan masalah Pak, saya satpam di PDAM Boleh. Iya, saya tahu tipe pakai baju ini satpam, bukan baju pramugari yang begini. Oh, saya kenapa yang wanita pegawai? Tunggu dulu Pak, ini masalah masalah laki-laki. Kalau iya, tapi saya kasih ingat Pak, kalau saya air PDAM ini terus mengalir sampai hari kiamat, Pak. Ya. Sampai gitu. Iya Pak. Malas sekali. Kang, kenapa kamu ini marah-marah dari kamar mandi? Mau tidak mau marah air lo PDAM ini mati-mati. Masalahnya aku ini bakuri mau pergi di kantor. Ini rambut baru basah setengah, so mati orang pe air. Baru mbak bayar pe mahal sekali. Boleh jadi silangkan ini aku pakai ketek dua belum tak cuci. Lalu kamu sampai mana sih? Bisa pakai celana kamu sampai mana? Aku mau pergi akan di kantor dorang. Aku tidak suka begitu. Bilang ke sana ketek belum tak basah. So itu. Mahal mau bayar akan satu bulan. Baru bolo kesembarang sekali mau bakas kesemat kamar air. Ini baju so double kali. Mahal sekali mau bayar air. Baru air orang mau kasih kesemati. Mulia mau pergi akan para orang ke kantor. Baru nanti ini orang tahu saya. Belum tahu saya. Kan orang ini. Masalah orang pe tagihan basar-basar. Baru orang pe air mati-mati. Oh, budi simpul ke kantor PDAM ini kan. Mahal-mahal yang pe air. Selamat datang di PDAM Boleh Mo. Apa bisa dibantu Pak? Wanita ke sana wanita air lo PDAM ini kalau mahal baru jaga mati-mati. Awas saya kenapa dengan apa? Awas dia apa? Kenapa tipe tahan saya? Bukan masalah Pak, saya satpam di PDAM Boleh. Iya, saya tahu tipe pakai baju ini satpam, bukan baju lo pramugari yang begini. Awas saya kenapa dengan wanita pegawai? Awas itu. Pak, saya komandan sini Pak. Kalau tipe dengan baik-baik, saya mau antar yang baik-baik. Kita pasal aja sama kurang. Sama kurang dengan wanita. Saya mau butuh penjelasan kenapa harga lo PDAM mahal baru DP air mati-mati. Antar kamar saya. Iya Pak. Atau saya cari security. Antar kamar saya di mana ke tanpa. Pak, tunggu Pak. DP tempat pengaduan sebelah Pak. Di ruang sebelah. Mari Pak, sebentar. Selamat datang di PDAM Boleh Mo Pak. Ada yang bisa saya bantu? Pak, di sana Pak tempat pengaduan. Kenapa tempat tadi? Iya, saya tahu itu. Saya mengeluh, saya pe air mahal, baru macet-macet. Kenapa begitu mau? Jadi untuk mengenai tagihan, Pak bisa langsung ke bagian CS. Boleh minta kertas tagihan airnya Pak? Nanti saya cek di sini. Atas nama Irson Hanunu, ini pemakaiannya ini sesuai Pak. Apa tidak ada yang bocor di rumah? Atau mungkin tipe anak-anak itu sering mandi-mandi kasih bermain air? Maksudnya air ada kasih bermain saya pe anak bermain air. Asal ibu tahu ke sana saya pe anak itu jarang bermain air. Dorang pe mandi saja ada pakai jadwal. Untuk begini ini pengaduan di sini yang udah tidak puas. Mana direktur? Di ruang Pak. Saya mau ketemu dengan direktur. Jangan sampai jabat karang-karang itu. Pak, ayo. Iya. Aduh. Pak, kenapa tipe pas masuk itu marah-marah? Baru sepulang kasar tidak marah-marah. Bagaimana mau marah-marah ini karyawan di sini banyak sekali perempuan. Saya tidak boleh marah-marah kalau di muka perempuan. Tapi direktur perempuan atau laki-laki? Laki-laki Pak. Kalau laki-laki begini, saya mau tanya kenapa masuk sampai air? Bangun ke air mati-mati. Pak, tipe ada pe direktur di sini? Masa ini DP saya pe tagihan air? Bukan saya yang direktur Pak, di ruangan sebelah. Oh, bukan tipe ada pe direktur? Bukan. Baru kenapa mau kali Pak macam direktur? Sebagai saya kan ganteng. Tipe apa? Seolah ini ganteng. Iya, sama-sama ganteng. Iya, kalau kalau saya gitu. tidak ganteng, tidak mungkin saya pe istri mau. Oke Pak, silakan. Tunggu dulu Pak, ini masalah masalah laki-laki. Kalau direktur Pak bisa. Iya, tapi saya kasih ingat Pak, kalau saya tidak ganteng, tidak mungkin saya pe istri terima Pak. Oh iya, silakan. Pak, ingat baik-baik itu Pak. Oke. Pak, sini Pak. Oh, tidak ada orang di sini. Ini Pak. Yang mana, Zero? Assalamualaikum. Iya Pak. Ada pengaduan Pak. Oh, yang ini. Iya.
security sebelum keluar. Ini nggak urusan saya dengan direktur. Oh, tipe ada Pak Direktur ini? Ya, saya sendiri, Pak. Saya kira di sana ada Pak Direktur, soalnya ada yang macam kalau direktur di situ. Pak, saya mau bertanya, kenapa saya pay harga PDAM ini, saya pay tagihan air 2 bulan sampai 257.000. Baru lagi air lo PDAM ini mati-mati, Pak. Masa ada pay tagihan mahal, air mati-mati? Oh, atas nama Irson Hanunu. Iya, Pak. Tipe sudah apa penjelasan dari ruang CS? Saya itu orang ada jelaskan kamar lo pegawai Pak, cuman saya ragu orang penjelasan tidak lengkap dan akurat. Makanya saya mau ketemu dengan direktur. Begini Pak Irson ya, berbicara masalah pemakaian ini memang banyak kejadian di masyarakat. Terjadi kebingungan di masyarakat karena mereka menganggap pemakaian air itu sama dengan pemakaian listrik. Padahal ini berbeda. Berbeda air dengan listrik? Beda Pak. Kan listrik itu dia mengalir, air kan mengalir. Ya, ini yang memang bikin banyak rata-rata di pelanggan Pak Irson. Itu yang pertama, ada kebocoran setelah meter. Sehingga meter yang terpasang ini adalah jadi alat kontrol pelanggan untuk mengontrol pemakaian. Kemudian potensi yang kedua, itu biasanya pelanggan itu menggunakan selang air, sehingga di saat air mati, yang mati dari atas, kemudian mereka lepas di jam-jam puncak atau jam 12 malam, tiba-tiba Pak Irson sementara tidur. Sehingga air yang dilepas ini, dia tidak bunyi nanti. Di saat dia keluar lewat selang tadi. Pasti dia tidak berbunyi sampai pagi. Hitung saja berapa jam Pak Irson air terbuang percuma, itu kubikasinya luar biasa Pak. Kemudian yang berikut, Pak Irson tidak ada di rumah. Hanya anak-anak yang di rumah biasa, anak-anak putar air tanpa sepengetahuan Pak Irson. Sehingga meter yang terpasang di rumah pelanggan ini segera diperiksa. Ini jadi bahan kontrol pelanggan untuk mengontrol pemakaian air. Oh, Pak, memang saya anak itu kadang saya jaga pariki, jaga barmen air. Sampai sekarang kalau saya masih berpikir bagaimana cara mau basolot itu air supaya anak-anak tidak boleh membuka. Tapi kan tidak ada solot yang mau kunci akan air, Pak. Tetap boleh anak-anak membuka. Baru yang berikut, Pak, yang saya mau tanya, kenapa ini air lo PDAM sering-sering mati? Sadik-sadiki mati. Ya. Tadi saya menjelaskan itu Pak Irson masalah anak-anak tadi kan. Biasa anak-anak di rumah itu kan Pak Irson tidak ada di rumah. Biasa orang memutar keranin. Memang inilah termasuk penyebab di Pak Irson air jadi banyak. Karena air PDAM ini murah sekali Pak Irson. Bahkan tarif air Lubuk Lemo itu termasuk yang paling rendah di Gorontalo. Itu saya mau beban ke pelanggan itu dia 2 tangki yang 55.000 liter itu 10 kubik beban ke pelanggan. Itu harganya 43.150. Bayangkan 2 tangki mobil PDAM hanya 43.150. Ini murah sekali Pak. Kalau dikalkulasi ke galon yang 20 liter di RO itu 500 galon, harganya cuma 43.150. Saya yakin Pak Irson tidak mau dapat habis itu 10 kubik dalam waktu 1 bulan. Oh, begitu Pak. Pak, jujur saja, saya tadi datang kamar ini marah-marah Pak. Karena apa? Yang keluhan yang berikut, kenapa air lo PDAM ini sering mati-mati? Kita tahu ke sana, saya tadi tuh mau bakuriki, mau barapat, mau mandi, tapi lebih air mati. Baru yang lebih parah itu saya baru ada basiram saya kaki, masih mbak cuci ini saya ketiak, air so mati lagi. Tidak mungkin saya mau pergi di kantor tidak tak cuci saya ketiak kiri dan kanan. Kalau mau satu yang tak cuci, tidak apa. Ini dua-dua belum tak cuci. Makanya saya keluhkan kenapa ini PDAM sering mati-mati di air. Ya ini air sering mati kayak Pak Irson. Memang ada longsor di Ayuh lalu kejadiannya di bulan Maret kemarin. Memang sebelum bulan Maret dari Januari, Februari atau di tahun 2024 kemarin tidak pernah macet di wilayah Pak Irson ini. Cuman setelah kejadian longsor di bulan Maret, tanggal 19 Maret, inilah penyebab terjadi sumbatan di intake PDAM. Karena akibat longsor ini air itu cukup keruh karena materialnya itu yang terus menutupi intake perumda PDAM sehingga air sering mati yang ada di wilayah Hungayona, Modelomo dan Pentalu Barat sebagian. Oh begitu Pak, sampel. Oke Pak. Tagihan 257.000 ini akan saya bayar. Tapi kalau air lagi mau mati-mati, baru tidak ada longsor, saya mau datang kamari, mau duduk ulang di sini saya. Yang saya mau cari direktur. Tipe harus ingat, tipe direktur yang baru-baru saja dilantik. Harusnya solusi itu jaga longsor itu tipe carikan solusi. Supaya air PDAM ini terus mengalir sampai hari kiamat. Pak ya? Sampai gitu dulu. Iya Pak Irson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Irson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buah Lemo, sangat memohonkan maaf
atas sering terganggunya pelayanan air yang ada di Desa Hungayonaa, Mondelomo, kemudian Petadu Barat sebagian dan Lahumbo. Ini akibat dari di bulan Maret kemarin terjadi longsor di hutan lindung Ayuh Lalo yang berakibat dari tersumbatnya intek Perunda. Itu karena material longsor yang terus menutupi embung yang menjadi intek Perunda air minum Kita Bualem. Sehingga dampak ini terus menjadi gangguan dari pelayanan yang ada di 4 desa tersebut. Sehingga atas nama keluarga besar Perunda kami mohonkan maaf. Kami sudah melakukan solusi pertama, yakni kami melakukan pengerukan, membuat tanggul di lingkungan embung, namun tetap saja di hujan 3 kali itu tanggul yang kita buat hancur, kembali material itu masuk di embungnya Perunda. Sehingga kami mohonkan maaf. Insya Allah kami akan melahirkan sebuah solusi lagi. Setelah ini kami akan melakukan solusi terbaik agar pelayanan di Desa Hungayonaa, Mondelomo, Petadu Barat dan Lahumbo bisa segera maksimal kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.